Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama berdoa. Insyaallah dengan doa ini hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-takwil. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-takwil. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-takwil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita menuju kesuksesan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyi'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, semoga saya selalu doakan, semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, berlimpah, serta barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang indah, yang cerah ini, izinkan saya menyampaikan ya, ini yang sesuatu yang sudah sering kita dengar, ya, sudah sering kita dengar, namun kami ulang lagi, ya, mudah-mudahan untuk mengingat kita kembali. Saya selalu ingatkan lagi, terutama ingatan ini untuk mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada teman-teman sekalian. Apa pesan yang ingin saya sampaikan hari ini? Yaitu ayo mari kita bersama-sama selalu menebarkan dan memancarkan energi positif, menebarkan dan memancarkan energi positif. Ya, ada kata-kata
sinonim yang sangat bagus, ya, sinonim atau anonim yang sangat bagus, yaitu persamaan yang sangat bagus, yaitu kita hanya akan menikmati hidup yang ada dalam pikiran kita. Kita hidup ini tergantung dari pikiran kita. Kita hanya akan menikmati kehidupan dari apa yang kita pikirkan, ya. Maka ada satu kisah, ya, ada satu kisah dikisahkan, yaitu kisah ini tentang berpikir positif maupun berpikir negatif. Ada satu kisah, ya, sebut saja Pak Paiman, kurang lebih usianya 60 tahun. Ya, Pak Paiman ini memiliki seorang cucu yang sangat disayanginya. Suatu ketika cucunya berkunjung ke rumahnya Pak Paiman. Waktu itu Pak Paiman bermain-main dengan cucunya, namun Pak Paiman kecapean, akhirnya tertidur. Namun anaknya masih bermain, ya, anaknya maksud saya cucunya tadi namanya Didit. Nah, Didit tadi usianya masih 3 tahun, mereka bermain bersama dengan Pak Paiman, namun Pak Paiman tertidur. Suatu ketika namanya anak kecil, cucu lari ke sana kemari, dia lihat ada benda hitam begitu, diambil, dipegang, terus habisnya beda hitam tadi ditaruh di kumisnya Pak Paiman, karena Pak Paiman punya kumis yang tebal, ya. Nah, kumis yang tebal akhirnya ditaruh di benda hitam dari sini. Benda hitam tadi yaitu, mohon maaf, kotoran ayam, ya. Kotoran ayam ditaruh di sini di kumisnya Pak Paiman, ya, Pak Paiman gitu, ya. Nah, akhirnya tidak lama setelah itu Pak Paiman terbangun. Setelah terbangun, Pak Paiman mencium bau tidak sedap, bau busuk tidak sedap. Kemudian Pak Paiman mencari-cari sumber bau busuk itu di mana. Nyari ke sana kemari, tidak ada. Kok di mana-mana kok bau busuk, di mana-mana bau busuk, bau yang tidak enak, bau menyengat yang tidak enak. Mana ini? Bau apa ini? Bau busuk ini apa ini? Ngomel aja Pak Paiman, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, nyari. Ya, tidak menemukan. Di mana-mana kok bau busuk. Tapi yang lain, saya tidak mencium kok. Yang lain ditanya, kamu cium bau busuk? Enggak kok. Loh, saya nyium bau busuk ini. Nah, kesana kemari, akhirnya kecapean, akhirnya istirahat sambil membersihkan diri. Loh, dia baru sadar ternyata bau busuk tadi bersumber dari dirinya sendiri, dari Pak Paiman itu sendiri yang ada di kumisnya Pak Paiman tadi, ya. Itu lalu dia baru sadar ternyata bau busuk tadi, bau yang menyengat yang tadi bersumber dari dirinya Pak Paiman tadi, yang ada di kumisnya Pak Paiman tadi. Teman-teman sekalian, itulah cerita yang menggambarkan orang yang memiliki jiwa atau karakter negatif. Dia selalu menemukan sisi negatif yang ada dimanapun, yang ada di pihak manapun, di depan, di belakang, dan kanan kiri, dimanapun dia selalu menemukan, dia selalu menyalahkan, menjelekkan orang lain, selalu siapapun yang ada di situ dijelekkan, selalu aja menemukan sisi negatifnya, menyalahkan kondisi, selalu menggerutu, selalu membicarakan kejelekan-kejelekan yang ada, selalu membicarakan kejelekan orang lain. Biasanya begitu. Biasanya orang yang seperti itu karena dia selalu ada saja kejelekan, karena yang ada di pikirannya selalu negatif dan selalu menyalahkan kondisi, menyalahkan orang lain, selalu menjelekkan itu, ya. Jadi ada saja dia selalu menggerutu, mengeluh, dan intinya pikirannya negatif saja yang ada. Biasanya orang yang seperti itu dia tidak akan susah sekali untuk sukses, karena dia, kenapa susah sekali? Karena dia tidak sadar sumber kegagalan yang ada pada dirinya. Karena dia tidak sadar, dia tidak mau berubah, dia tidak mau belajar dari orang lain. Yang ada dia merasa lebih hebat, lebih pintar, dan dia selalu menyalahkan orang lain. Padahal sumber kegagalannya yaitu dirinya sendiri. Dia selalu memandang kurang orang lain, dia selalu memandang rendah orang lain. Inilah gambaran orang yang selalu berpikir atau bau busuk tadi,
yaitu gambaran orang yang berpikir negatif atau yang suka mengeluh. Itu teman-teman sekalian. Teman-teman, mari kita seandainya, coba kita bayangkan, seandainya yang ditempelkan di kumisnya Pak Paiman tadi itu minyak wangi, kira-kira baunya bagaimana? Tentu baunya pasti harum, ya. Dan Pak Paiman mencium bau itu harum, dan dimanapun Pak Paiman ke depan, ke belakang, kemanapun dia selalu mencium aroma yang harum. Ketemu dengan siapapun, bertemu dengan siapapun, dia selalu apa? Menemukan bau harum. Itulah teman-teman sekalian. Itulah gambaran orang yang selalu berpikir positif, orang yang selalu bersyukur. Dia selalu menemukan kebaikan, dia selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidupnya. Kenapa? Dia selalu positive thinking dan dia selalu bersyukur, dan akhirnya hidupnya bahagia, hidupnya nikmat. Berbeda tadi dengan yang menggerutu, selalu membicarakan kejelekan orang lain, mengeluh, hidupnya rasanya susah, berat, gitu ya. Maka ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Nuaim dari Rasulullah SAW yang bersabda, ada orang yang dapat melihat butir debu di mata orang lain, sementara itu debu yang berada di kelopak matanya sendiri tidak dilihatnya. Jadi kita itu kalau kita itu sangat lihai sekali melihat kekurangan, kejelekan orang lain. Tapi kalau kita melihat kejelekan diri kita sendiri tidak bisa, tidak mampu. Itulah, kita itu mudah menyalahkan orang lain. Contohnya seperti itu. Sesungguhnya hidup ini hanya, teman-teman sekalian, sesungguhnya hidup ini hanya menikmati apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada di dalam diri kita ini. Sesungguhnya seperti itu hidup kita ini. Dari pikiran, dari apa yang menempel di diri kita itu, dari pikiran-pikiran kita itu. Jika kita memiliki energi positif, pikiran positif, maka menebarkannya juga ke lingkungan yang positif itu. Maka kita juga akan mendapatkan keberkahan, kebaikan, keberlimpahan dalam menjalani kehidupan ini, ya, sehari-hari dengan yang nikmat. Hidup rasanya nikmat, hidup rasanya indah, hidup rasanya nikmat indah tadi bukan karena uang, tapi karena pikiran kita. Jadi maka ini sangat cocok, sangat sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis Muslim yang berbunyi, aku sesuai prasangka hambaku, aku Allah sesuai prasangka hambaku, anna indadoni abdibi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi itulah teman-teman sekalian, pentingnya kita semuanya tergantung dari pikiran kita, semua tergantung dari apa yang kita pikirkan. Di dalam banyak hadis diceritakan bahwa Nabi Musa itu terkenal Nabi yang suka belajar. Nabi yang suka belajar. Pada suatu hari Nabi Musa itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Musa itu suka belajar? Ya, Nabi Musa itu terkenal baik dan suka belajar. Nabi Musa itu suka belajar kepada orang yang lebih daripada dia itu suka terus mau belajar, terus mau mencontoh kepada orang yang lebih baik daripada Nabi Musa. Maka suatu ketika Nabi Musa itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, ya Allah, apa masih ada orang yang lebih baik daripada aku? Ya Allah, ya Tuhanku, apa masih ada orang lain yang lebih baik dari aku? Maksud doa tersebut yaitu Nabi Musa tadi ingin ditemukannya dengan orang yang lebih baik, dan orang lebih baik tadi ingin dijadikan contoh dari Nabi Musa. Akhirnya lalu Allah pun menunjukkan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, yaitu kepada Musa tadi. Itulah teman-teman sekalian, sekelas Nabi Musa yang dekat dengan Allah, dan itu pun masih terus mau belajar dan masih mau mencontoh kepada orang lain. Lalu bagaimana dengan kita ini yang sangat jauh sangat jauh dari Nabi Musa, dari para nabi, dari para rasul, dari para ulama. Maka kita memang harus terus belajar, kita harus mau belajar. Maka sabda dari
Nabi besar Muhammad SAW ini tentang pikiran yang negatif tadi. Ini tentang pikiran negatif tadi. Kenapa kita tidak boleh berpikir negatif dan kenapa kita tidak boleh dekat-dekat orang yang berpikir negatifnya. Nabi besar Muhammad SAW bersabda yang mengibaratkan orang yang membicarakan kejelekan. Orang yang membicarakan kejelekan orang lain itu laksana orang itu memakan bangkai saudaranya sendiri. Maka teman-teman sekalian itu tentunya tentu sesuatu yang sangat menjijikkan. Maka pesan dari Rasulullah SAW, berhati-hatilah dengan orang yang selalu berpikir negatif, selalu memiliki kebiasaan negatif, selalu menjelekan orang lain, selalu mengeluh, selalu menggerutu, selalu berkeluh kesah, selalu itu biasanya yang membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain yang seperti itu biasanya suatu saat ya sekarang membicarakan orang lain, tapi suatu saat nanti pasti nanti ganti Anda juga akan dijelek-jelekan, dibicarakan kepada orang lain. Karena memang kenapa? Karena itu memang sudah kebiasaannya seperti itu. Suatu saat nanti tidak mustahil kejelekan Anda akan diceritakan kepada orang. Maka berhati-hatilah, maka hindarilah perintah dari Rasulullah. Maka marilah kita selalu menebarkan energi positif. Salah satunya, bagaimana cara menebarkan energi positif? Ada karakter-karakter positif yang bisa kita sebagai acuan, sebagai pedoman, supaya kita bisa menebarkan energi positif. Yang pertama yaitu selalu melihat masalah sebagai tantangan. Begitu kita ada masalah, begitu ada ujian, cobaan, namanya kehidupan ini selalu ada ujian, cobaan, maka kita selalu memandang masalah itu sebagai tantangan. Masalah itu sebagai sarana untuk menguatkan kita, sebagai sarana untuk mendewasakan kita. Kemudian yang kedua yaitu selalu mensyukuri kehidupan atau menikmati kehidupan, menikmati proses. Jadi kehidupan ini ya kita nikmati saja, sudah apapun yang Allah berikan kepada kita, tidak perlu menggerutu, tidak perlu berkeluh kesah, kita mensyukuri proses. Kita tidak perlu keburu-buru, pengen cepat sukses, pengen cepat ini. Pokoknya yang ada kita syukuri, yang ada kita nikmati. Itu pesan dari tadi ya, dari Tan Malaka ya. Tan Malaka menyampaikan 10 ciri-ciri orang yang berpikir positif yang bisa menebarkan kebaikan. Yang pertama dari melihat masalah sebagai tantangan, yang kedua itu menikmati hidup itu harus dinikmati. Terus berikutnya yaitu nomor 3 yaitu harus terbuka menerima saran dan masukan serta ide-ide dari orang lain. Kita terbuka, open mind ya, terbuka menerima masukan saran dari orang lain. Terus kemudian secepat mungkin harus membuang pikiran yang ada di kita, pikiran negatif yang ada di dalam kita. Kalau kita ada pikiran negatif yang ada dalam diri kita ini jangan lama-lama disimpan, harus segera dibuang. Itu karena itu kalau lama-lama merugikan diri kita. Jadi segera membuang pikiran negatif. Berikutnya yaitu tidak mendengar, selalu bersyukur. Berikutnya selalu bersyukur, mensyukuri. Jadi memiliki rasa syukur yang tinggi. Apapun yang ada ini kita syukuri. Jadi kita selalu memandang apapun yang kita pandang, lalu kita syukur. Alhamdulillah. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, selalu kita bersyukur. Gitu ya. Kemudian tidak mendengar gosip atau yang ya kalau kita membicarakan yang tidak jelas ini sudah kita lebih baik meninggalkan aja, meninggalkan pembicaraan yang tidak penting, ibaratnya begitu ya. Terus di nomor 7 yaitu tidak mencari alasan tapi langsung bertindak. Tidak, kalau kita ada perintah ya tidak mencari-cari alasan tapi langsung action, langsung bertindak. Nomor 8 yaitu menggunakan bahasa-bahasa positif. Ya, siap, sukses, hebat, sukses, luar biasa. Selalu menggunakan kata-kata positif, selalu menggunakan kata-kata yang positif, selalu menggunakan kata-kata positif. Dan kemudian bahasa tubuh, gestur tubuh juga menunjukkan gestur tubuh yang positif ya. Tubuh yang positif ya begini tegak, begini, tangannya yang selalu oke, ya begitu. Energi yang kemudian menggunakan jabat tangan yang mantap dengan angkukan tegap, angkukan tetap menunjukkan posisi tubuh, posisi tangan, posisi kepala. Ya ini
dan menunjukkan senyum ekspresi yang setuju, mengapresiasi, itu senyum-senyum seperti itu. Dan itu nomor 9 tadi ya. Kemudian nomor 10 yaitu kita harus selalu memperhatikan diri kita sendiri. Kita memperhatikan diri kita, yaitu peduli dengan citra diri kita, peduli dengan nama baik kita. Kita jaga, karena itulah aset terbesar kita, yaitu nama baik kita atau citra diri kita. Itulah pesan dari Tan Malaka untuk selalu menjaga 10 karakter tadi, yang kalau kita mampu menjaga itu, maka kita akan mampu menebarkan kebaikan, menebarkan energi positif. Dan ada beberapa hal yang perlu dihindari. Karena kalau kita memiliki 3 hal ini, maka mohon maaf ya, kalau tadi kita memiliki 10 tadi, kita menjadi bermutu, tapi kalau kita memiliki 3 hal ini, kita menjadi tidak bermutu. Itu ya kebalikannya. Jadi yang pertama, 3 hal ini apa? 1, suka menyalahkan orang lain, suka menyalahkan kondisi, menyalahkan alat, menyalahkan ini, ya. Jadi selalu menyalahkan orang lain, ya, dan tidak pernah mengakui dirinya, tidak pernah mengakui kelemahannya, selalu yang ada itu menyalahkan orang lain, menyalahkan si A, si B, atau mengkambing hitamkan, atau bahasa Inggrisnya blame, ya, menyalahkan orang lain. Ya, kemudian berikutnya yaitu suka mencari alasan, ya. Mereka selalu membuat alasan, dan yang sedapat mungkin, serasional mungkin, ya, supaya orang lain itu meyakini atau orang lain itu percaya, dan orang lain itu akhirnya memaafkan. Contoh, mohon maaf ya karena saya masih sibuk. Kenapa tidak dikerjakan? Mohon maaf saya masih sibuk. Mohon maaf karena saya masih belum ada waktu. Mohon maaf, kenapa belum sukses? Karena masih muda, karena ini. Alasan-alasan yang kenapa macet di jalan, karena ini, karena itu, ya. Jadi alasan-alasan yang memang sengaja dibuat supaya itu di serasional mungkin, supaya orang lain memaklumi. Itu namanya mencari-cari alasan atau excuse, yaitu waktu seperti itu. Ya, kemudian suka mencari pembenaran. Kenapa kok belum membuat? Ini salah satu, suka mencari pembenaran itu karakter orang yang tidak bermutu, ya, yaitu mencari pembenaran. Mencari pembenaran yang tidak saya sendiri, yang lain juga sama. Tidak saya sendiri, yang lain juga sama. Yang lain juga tidak bisa. Tidak saya sendiri tapi yang lain juga sama. Ini termasuk orang-orang yang akan semakin menjauhkan dari kesuksesan, karena hal-hal itu yang berlawanan dengan karakter orang sukses. Karakter orang sukses tadi disiplin, mau maju, open mind, mengakui kesalahan, dan suka terus bertindak, dan tidak suka menunda-nunda, dan terbuka, siap menerima masukan, dan lain sebagainya. Itulah dari sifat-sifat yang tentunya harus kita tinggalkan, yaitu mencari pembenaran diri, mencari alasan, dan suka menyalahkan orang lain. Tadi itu karakter-karakter yang tidak membawa kita kepada kesuksesan, malah itu semakin menjauhkan kita kepada kesuksesan. Itu teman-teman sekalian, semoga kita bisa terus menebarkan bersinar energi yang positif dengan tadi karakter pada diri kita. Cara yang lain apa? Dengan apa? Ya, dengan berbagi ilmu, berbagi saran, berbagi masukan, saling memotivasi, berbagi konten-konten yang positif, ya. Kita suka mengapresiasi orang lain, suka sampaikanlah kebaikan itu. Kalau kita bisa menyampaikan dengan kata-kata pulih, kalau tidak ya kita dengan tindakan kita, karena perbuatan itu juga termasuk dakwah, ya. Apapun yang kita bisa lakukan ya sebisa mungkin, kalaupun tidak hanya dengan senyum, dengan mengapresiasi, dengan menganggukkan tadi, itu juga termasuk menebarkan, atau minimal kita tidak menggosip, tidak berbicara yang jelek, atau minimal kita segera action, kita dengan langkah kita, gerak kita, ya, itu, atau dengan membuat tempat kerja kita bersih, tapi itu juga termasuk menebarkan, memancarkan kebaikan-kebaikan. Dan masih banyak lagi cara-cara yang lain. Selama kita selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan, itu juga termasuk menebarkan kebaikan, ya. Semoga kita mampu
terus menebarkan dan selalu terus memancarkan energi-energi positif kepada diri kita dan kepada lingkungan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan-kesalahan itu murni dari saya pribadi. Mari kita berdoa, doa kita, hajat orang tua kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kabulkan Allah Ta'ala dan orang-orang yang mengaminkan. Ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah qafidatur rafi'ah darujjatil arad satil jibal kanat kuntum azwajan salasan ashabul maimanati ma ashabul wa ashabul amati ma ashabul mash wasabiqun nasabiqun kal fi jannatin na'im sulatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mawduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fatihatin mimma yatakhayyarun wa khairim mimma wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin maqbud talqin Hilim mamdud ma'im masjub Fakihatin kusirah Sama katu'ati wala mamnu'ah Wa furushim marfu'ah Inna ansya'nahunna insya'a Faja'alnahunna abkara Urban atroba Di ashabil yamin Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimali samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafiin wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'adim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'uthun awa abauna qul
innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum innakum ayyuhad dallun akiluna min syajarin min zaqqum wa min fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him hada nuzuluhum yawmaddin lakanakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a'antum tahrukunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bismuqin anubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadakkarun afara'aytum ma tahbitun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun afara'aytumul ma'alladzi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal mu'zini am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan fashkurun afara'aytumun naral lati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnu munsyi'un nahnu ja'alnaha tadbiratan wa mata'an lil muqwin fasabbih bismi rabbikal azim fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna adim innahu laqur'anun karim fi kitabim la yamassuhu illal mutahharun tanzilun mir rabbil alamin afa bihadzal hadisi antum mudhidun fataj'aluna rizqakum annakum falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum mu'minin tarji'unaha in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farawhu wa raihanu wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukaththibin nadhdallin fanuzulum min hamim fatasqiyatu jahim inna hadza lawa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, saudara-saudara kami, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang pernah berbuat baik maupun buruk kepada kami. Ampunilah dosa-dosa karyawan Polindo Group. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami.
Terima kasih atas segala nikmat iman, nikmat Islam, rezeki, dan kesehatan. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan siswa-siswi yang baik-baik, siswa-siswi yang banyak kepada kami, siswa-siswi yang soleh dan soleha. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami meminta, berkailah lembaga Polindo Group, jadikanlah lembaga yang besar, lembaga yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kelancaran bagi kami untuk menjalankan kegiatan aktivitas kami. Ya Allah, jika di antara kami masih ada yang sakit, maka Engkau telah penyakitnya tanpa meninggalkan rasa sakit apapun. Ya Allah yang Maha Pemberi, berikanlah kami rezeki yang halal, rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, rezeki yang cukup. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Ya Allah, izinkanlah kami mencapai target-target kami, permudahkanlah kami mencapai target-target kami. Ya Allah, di sini kami mempunyai target 500 siswa mendaftar dan 350 siswa mendaftar ulang. Berikanlah kami siswa-siswi yang baik, siswa-siswi yang banyak. Setiap hari selalu ada yang mendaftar dan mendaftar ulang minimal 3 orang. Ya Allah, mudahkanlah siswa-siswi kami mendapatkan pekerjaan sebelum lulus. Ya Allah, memudahkanlah divisi yang lain mencapai target-targetnya. Divisi kursus mendapat 30 siswa, divisi bursa kerja, divisi pelatihan, akademik, keuangan, dan maintenance. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Kabulkanlah doa-doa kami, hajat-hajat kami, hajat karunia Polindo, hajat siswa-siswi Polindo, dan hajat-hajat orang tua siswa-siswi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mari teman-teman sekalian, mari kita fokus ke diri kita masing-masing. Fokus ke diri kita masing-masing. Bernafasnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan menyebut asmamu, ya Allah, hamba dosa kami, dosa mulai ujung rambut kami. Ya Allah, ya, pikiran kami, kepala kami, mata kami, hidung kami, mulut kami, leher kami, telinga kami, tangan kami, lengan kami, punggung kami, ya Allah, doa dada kami, perut kami, paha kami, kaki kami, lutut kami, betis kami, ya Allah. Ya Allah, hamba dosa kami, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, ya Allah. Ya, mari kita relax sambil mohon maaf kepada Allah SWT. Kita penuh salah, lupa dan dosa. Ya Allah, hamba dosa kami yang besar, kecil, yang sengaja, tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, terima kasih, ya Allah. Kau masih berikan kesempatan kami untuk hidup hari ini, ya Allah. Untuk memperbaiki kehidupan kami, ya Allah. Untuk memperbaiki amal-amal kami, ya Allah. Untuk memperbaiki amal soleh kami, ya Allah. Untuk memberikan kesempatan kepada kami, memohon maaf atas dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Terima kasih, ya Allah, atas semua limpahan nikmat yang kau berikan kepada kami. Terima kasih, ya Allah, atas semua karunia yang kau berikan kepada kami. Terima kasih, ya Allah, kau berikan kepada kami ayah ibu yang baik, orang tua yang baik, pasangan hidup yang baik, suami istri yang baik, putra-putri yang baik, keturunan yang baik, anak-anak yang baik, soleh maupun soleh, ya Allah, teman-teman yang baik, ya Allah. Terima kasih, ya Allah, kau berikan kepada kami impian-impian yang begitu indah, ya Allah. Impian-impian begitu indah, yang satu persatu impian-impian ini telah terwujud, ya Allah. Terima kasih, ya Allah, kau berikan kepada kami rezeki yang halal, yang barokah, yang baik-baik kepada kami. Terima kasih, ya Allah, kau berikan kepada kami impian yang indah, ya Allah. Terima kasih, ya Allah, kau berikan kepada kami rezeki yang banyak barokah. Terima kasih, kau berikan kepada kami murid yang banyak barokah, yang kau datangkan ke dalam lembaga kami. Terima kasih, ya Allah, kau datangkan ke tempat kami orang yang baik-baik, ya Allah. Rabbana innaka jami'un nasi yaumil la raiba fihi innallaha la yuhibbul mu'tadin. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah, tetapkanlah hati kami selalu pandai bersyukur atas nikmat-Mu, ya Allah. Jadikanlah hamba-Mu selalu memuji-Mu, selalu mensyukuri-Mu, selalu memuji-Mu, selalu menyebut-nyebut asma-Mu, ya Allah. Untuk itu tanamkanlah di hati kami, ya Allah, Rahman Rahim, dan balutlah hati kami selalu dengan balutan Rahman Rahim, Rahman Rahim. Ya Allah, kalau penguasa langit dan bumi, kalau Maliki Yaumiddin, ya Allah, Maliki Yaumiddin, iya karena kedua, iya karena nasta'in, ya Allah, semata-mata hidup untukmu, iya karena kedua, ya kan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang ridho, bukan jalan yang sesat. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, jadikanlah Rahman Rahim-Mu selalu
lekat pada kami dan memancar kepada kami, ke lingkungan kami, sekitar kami, kepada kaki kami, ke tangan kami, mulut kami, seluruh anggota tubuh kami yang selalu memancarkan, menebarkan kebaikan-kebaikan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan murni dari saya pribadi. Undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.